Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi dengan saya, Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-12. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih Tuhan buat waktu yang indah yang Kau beri bagi setiap kami. Tuhan Yesus, satu kerinduan kami rindu disapa oleh kebenaran firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Seperti yang saya sebut tadi, bahwa firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis di dalam kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-12. Begini firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Nyanyian Deborah. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah, ya raja-raja, pasanglah telingamu, ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika Engkau bergerak dari Seir, ketika Engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi. Tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Gunung-gunung yakni Sinai bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam sampai Engkau bangkit. Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan, kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan. Ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Bangunlah, bangunlah Deborah. Bangunlah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian. Bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memang kalau sudah berada di dekat ibu, kalau sudah berada bersama dengan ibu, ya pastilah nyaman, tenang, damailah kehidupan ini ya. Makanya sering sekali kita berada di dalam situasi kalau sudah ada mamanya, kalau sudah ada ibunya, maka tenang, tentramlah suasana hati ini. Dan benar sekali ketika firman Tuhan ini di ayat yang ke-7 mengatakan bahwa Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Wah, itu sukacita yang tak terkatakan itu ya. Kita bisa membayangkan bagaimana ketika kita memiliki ibu dan bagaimana kita berada di dekat ibu dalam kehidupan kita. Dan disinilah kita mendapatkan sebuah kekuatan yang luar biasa. Ternyata kalau Tuhan Allah itu mau memakai seseorang, mau menetapkan seseorang dalam kehidupan kita, maka tak ada yang bisa menghalanginya. Padahal kita tahu orang Yahudi itu tidak menganggap perempuan ya. Tidak menganggap atau tidak memperhitungkan perempuan. Tapi lihatlah apa kebenaran firman Tuhan pada saat ini, bahwa ternyata Deborah dipakai oleh Tuhan meskipun dia seorang perempuan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diperkirakan
bahwa Deborah sendiri sebagai penulis yang mencatat nyanyian ini, itu disebutkan di dalam kitab Hakim-Hakim ini. Nyanyian ini mencatat keberhasilan bangsa Israel atas musuh-musuh mereka dan menyatakan pujian yang begitu luar biasa kepada Allahnya. Karena apa? Pada waktu itu bangsa Israel berada dalam penjajahan dan penindasan oleh Raja Kanaan, Yabin, yang berkuasa di Hazor. Selama 20 tahun, bangsa Israel mengalami penindasan yang keras di bawah tangan Sisera, panglima tentara Yabin ketika itu. Namun, lihatlah, Allah mengutus Deborah untuk memimpin bangsa Israel. Dan dengan bantuan Barak, mereka berhasil mengalahkan tentara Sisera. Dan kisah kemenangan ini dicatatkan dalam Hakim-Hakim pasalnya yang keempat. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, pada saat itu bangsa Israel berada dalam siklus yang sering terjadi dalam perjalanan sejarah mereka. Mereka berbalik dari Tuhan dan kemudian mereka mengalami penindasan oleh bangsa-bangsa yang lebih kuat dan akhirnya mereka berteriak minta tolong kepada Tuhan Allahnya. Namun di sini kita melihat Deborah sebagai wanita yang sangat dihormati ketika itu di tengah-tengah bangsa Israel, walaupun pada saat itu atau seperti biasanya kita tahu bahwa perempuan tidak dianggap, tapi tangan Tuhan mengangkatnya menjadi pemimpin perang atau pejabat tertinggi ketika itu. Disitulah kuasa Tuhan itu semakin dinyatakan. Maka dalam nats kita saat ini, kita mendengarkan nyanyian Deborah itu. Nyanyian ini berfungsi sebagai bentuk ucapan syukur dan pujian kepada Allah atas kemenangan yang diberikan Allah kepada bangsa itu. Dan lagu ini mencatat peran Tuhan dalam memberikan kemenangan kepada Israel, serta peran Deborah dan Barak yang memimpin pasukan Israel begitu luar biasa, dan semua hanya karena kemenangan yang bersumber dari Tuhan Allah semata. Saudara yang berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau ditegaskan melalui perikop kita, nats kita pada saat ini? Penegasan yang pertama tidak lain adalah kemenangan itu sumbernya adalah dari Tuhan. Benar ada Deborah, benar ada Barak, tapi sejatinya yang mau ditegaskan adalah Allah sumber dari kemenangan itu sendiri. Lalu yang kedua yang mau ditegaskan adalah panggilan untuk setia dan ikut Tuhan. Saudaraku, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan, nyanyian ini juga menyatakan bahwa bangsa Israel hanya mengalami keberhasilan ketika mereka setia dan mengikut Tuhan Yesus. Ketika mereka tetap beriman dan tetap setia kepada Tuhan Allahnya. Lihatlah apa yang dikatakan oleh ayat 9 itu. Deborah mengatakan, hati saya terpikat kepada para pemimpin Israel yang sukarela mengorbankan diri dalam peperangan. Artinya, keberhasilan ini merupakan hasil dari ketaatan dan kesiapan orang Israel untuk mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup mereka. Lalu apa yang ketiga yang menjadi penegasannya? Peran pemimpin yang begitu penting di tengah-tengah perjalanan bangsa Israel. Jadi memang benar, pemimpin itu seperti yang disebutkan di dalam ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, bagaimana pemimpin Deborah yang dipilih Tuhan menjadi kekuatan membawa dan membebaskan bangsa Israel. Dan disinilah kita melihat bahwa Tuhan itu dapat memakai setiap kita, atau konteks ini Deborah dan Barak, menjadi alatnya menggapai, mencapai apa yang Tuhan mau terjadi di dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Lalu apa yang keempat yang mau ditegaskan? Penyertaan Tuhan dalam kegelapan dan kesulitan. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan menyertai umatnya bahkan dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun. Bahkan mungkin di dalam kehidupan yang sepertinya tampak mustahil. Tapi penyertaan Tuhan selalu ada dan melekat di dalam kehidupan bangsa itu. Lalu apa yang berikut yang mau ditegaskan? Panggilan untuk memuji dan mengucap syukur.
sama persis dengan nama minggu kita, Minggu Kantate. Bahwa selayaknya lah kita memuji dan bersyukur atas semua karya Tuhan di dalam perjalanan kehidupan kita. Bukan hanya bicara tentang konteks peperangan seperti apa yang dialami oleh bangsa Israel, tapi setiap hari perjalanan kita adalah berperang, melawan kuasa-kuasa kedagingan, melawan kuasa-kuasa si iblis yang mau menghancurkan setiap kita. Maka tetaplah memuji dan bersyukur di dalam Tuhan. Lalu apa yang terakhir? Tuhan menggunakan siapa saja untuk menyelesaikan apa yang Dia mau lakukan, apa yang mau Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Saudaraku, dalam nyanyian ini kita juga melihat bahwa Tuhan itu bukan hanya unpredictable, seperti Deborah, perempuan dipakai Tuhan, tapi di sini kita diingatkan bahwa Tuhan itu dapat memakai siapa saja untuk melaksanakan kehendaknya nyata dalam kehidupan setiap kita. Lalu saudaraku, di dalam kasih Tuhan, sahabat terbaik dalam kasih Yesus, apa yang bisa kita kaitkan dengan tema kita? Ketika tema kita mengatakan Allah mengaruniakan pertobatan. Hal yang pertama yang bisa kita kaitkan dengan tema kita tidak lain adalah pertolongan Allah itu adalah panggilan untuk segeralah bertobat. Lalu apa yang kedua yang bisa kita kaitkan dengan tema ini? Kemenangan sebagai tanda kasih Allah yang memanggil kita untuk bertobat. Karena sejatinya ketika kita memahami bahwa kemenangan itu hanya ada di dalam Allah kita, maka selayaknya lah kita mengenal siapa diri kita. Jangan sampai kita mengeraskan hati, tapi segeralah berubah, segeralah bertobat. Lalu apa yang ketiga? Hargailah peran pemimpin dalam proses pertobatan itu. Di sini mau dinyatakan tidak lain adalah bagaimana peran seorang Deborah yang dipilih Tuhan untuk membimbing bangsa Israel itu. Artinya apa? Mungkin dari diri kita sendiri kita susah untuk bertobat. Dibutuhkan ada orang atau perpanjangan tangan Tuhan yang menjadi alatnya untuk menuntun kita kembali ke jalan Tuhan. Lalu apa yang keempat? Pertobatan melalui pengalaman bersejarah yang kita temukan dalam perjalanan kehidupan kita. Lihatlah, nyanyian ini adalah bentuk pengakuan akan kasih dan kuasa Tuhan yang seharusnya mendorong setiap kita untuk bertobat dan setia kepada Tuhan kita. Pengalaman sejarah itu harusnya menjadi sesuatu yang memotivasi untuk setiap kita bahwa kita harus bertobat dan berubah. Lalu apa yang kelima? Pertobatan tidak lain adalah respon kita terhadap penyertaan Tuhan yang selalu dan selalu dalam kehidupan kita. Maka bertobatlah. Lalu, saudaraku dalam kasih Tuhan, apa yang bisa menjadi refleksi bagi setiap kita? Refleksi yang pertama, mari mengakui pertolongan Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ingat, tanpa Tuhan, maka perjalanan kehidupan kita akan terseok-seok. Tapi ketika Tuhan yang selalu ada, Dia akan memegang tanganmu, Dia akan menuntunmu, memelihara kehidupanmu, dan mengarahkanmu ke tujuan yang pasti bersama dengan kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Lalu apa yang kedua? Pertobatan akan menghasilkan pembebasan dan kemenangan. Lihatlah bangsa Israel yang dibebaskan dari penindasan, diberi kemenangan melalui pertolongan Tuhan, dan di sanalah kita bisa merasakan kemenangan dan pembebasan dalam hidup kita ketika kita juga bisa merasakan kemenangan dan pembebasan yang ada hanya di dalam Allah Tuhan yang kita sembah dalam kehidupan setiap kita. Lalu apa yang ketiga menjadi refleksi bagi kita? Benar, penting sekali pemimpin yang setia kepada Tuhan. Berkaca, bercerminlah kepada Deborah dan Barak, pribadi pemimpin yang setia dan taat kepada Tuhan. Dan di sanalah kekuatan seorang pemimpin itu. Memang benar, ikan apa ya? Ikan busuk itu dimulai dari kepalanya gitu. Jadi kalau kepalanya busuk, maka terus sampai ke bawah. Dan satu hal yang lebih luar biasa,
Apa itu? Hanya ikan matilah yang mengikuti arus. Tapi ikan hidup akan melawan arus itu dan menjadi pemenang yang sejatinya. Lalu apa yang keempat? Gunakanlah sejarah yang dialami oleh bangsa Israel ini untuk lebih mendekatkanmu, mengembalikan sejatinya kehidupanmu yang hanya kepada Tuhan. Sebab hanya di dalam Tuhanlah ada kemenangan dalam kehidupan kita. Lalu apa yang kelima? Ingat bahwa Tuhan itu memakai setiap orang dalam sebuah proses pertobatan. Saudaraku, dalam nyanyian Deborah, kita melihat bagaimana setiap orang, baik laki, baik perempuan, memiliki peran penting dalam rencana Tuhan. Dan sejatinya, Tuhan tidak pernah membeda-bedakan siapapun yang mau dipilihnya, siapapun yang mau dipakainya. Bahkan ketika orang mengatakan dia tidak layak, tapi kalau Tuhan bilang layak, itu akan terjadi. Lalu apa yang terakhir? Adanya kemenangan melalui pertobatan membawa kedamaian dan keberanian. Saudaraku, ketika kita bertobat dan mengalami pertolongan Tuhan, itu akan menghadirkan kedamaian di dalam hati setiap kita. Bahkan lebih lagi, ada keberanian untuk menghadapi tantangan kehidupan ini. Maka, biarlah setiap kita dipanggil untuk hidup dengan keberanian dan damai sejahtera yang datang dari Tuhan akan selalu menaungi dan melingkupi setiap kita. Makanya, bertobatlah. Amin, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu menjadi kuat setiap kami, sehingga karunia pertobatan itu menjadi milik kami, dan kami kembali menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam kasih-Mu, kami berdoa dan ucap syukur. Amin.